Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini tema yang saya angkat adalah The Spirit of Comparison. The Spirit of Comparison atau roh perbandingan. Kita buka bersama dari Lukas 15 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu, ini adalah suatu penggalan ayat yang kita tahu bersama diambil dari suatu kisah perumpamaan mengenai anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu meminta bagian warisan kepada bapaknya, menghabiskannya dengan cara yang tidak patut dan tidak berkenan, dan kemudian dia mengalami suatu kelaparan. Kemudian dia pulang ke rumah Bapa, dan saat dia pulang Bapa menerima dengan sukacita, melakukan atau mengadakan perayaan untuk penyambutan. Nah, rupa-rupanya apa yang dilakukan Bapa ini tidak bisa dipahami oleh si sulung. Si sulung tidak bisa menerima perlakuan ini, sehingga dia merasa ada suatu perbedaan, ya. Si sulung merasa dikatakan di sini, aku telah bertahun-tahun melayani Bapa, ya, tetapi Bapa belum pernah memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, kita melihat dalam ayat yang ke-32, jawaban Bapa adalah sebagai berikut. Jawaban si Bapa, kita patut bersukacita karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi perayaan yang dilakukan Bapa itu semata-mata sebagai suatu bentuk sukacita untuk menyambut kepulangan si bungsu. Ya. Semata-mata hanya merupakan suatu bentuk sukacita menyambut pertobatan si bungsu, karena bagi si Bapa, nyawa atau jiwa si bungsu ini jauh lebih penting, jauh lebih mahal dari sekedar perayaan-perayaan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mendapati di sini bahwa si sulung ini, walaupun dia tinggal bersama-sama dengan Bapa, dia tidak memiliki atau belum memiliki pikiran dan perasaan Bapa. Dia masih berpikir dan berperasaan yang berbeda dengan pikiran dan perasaan Bapa. Kenapa? Karena dia membandingkan hidupnya dengan si bungsu. Dia membandingkan kehidupannya atau dirinya atau apa yang diterimanya dengan kehidupan si bungsu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan ketika dia membandingkan, rumus atau metode yang dia pakai untuk membandingkan itu ternyata keliru. Dia tidak memahami tujuan keseluruhan Bapa. Ya, seringkali juga kita di sini kiranya Tuhan menjauhkan kita dari sikap membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena setiap anak-anak Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah. Rencana yang paling pokok, yang paling Tuhan inginkan yang terjadi di dalam kehidupan setiap anak Tuhan, tentunya adalah menjadi sama dan serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi sama dan serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, dan perjalanan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya adalah tujuannya adalah pertobatan jiwa atau pertumbuhan rohani kita. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa ketika orang lain lebih diberkati secara jasmani, secara materi, kita merasa kok kita, misalnya kita sering merasa kok kita kurang diberkati atau kita kurang diperhatikan Tuhan. Padahal jika kita memahami dengan benar, berkat-berkat jasmani itu sebagaimana yang disimbolkan di dalam kisah ini sebagai suatu perayaan, itu hanyalah cara sukacita sementara dengan tujuan akhirnya pertobatan jiwa. Bersyukurlah kita bahwa jika kita hari ini masih di dalam rencana Tuhan yang baik,
di dalam rencana Tuhan yang besar, karena berarti kita ada di dalam tracknya Tuhan, atau kita masih sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sukacita sesaat itu hanya merupakan simbol. Ya, dengan demikian kita tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ya, justru sebaliknya. Paulus pernah mengatakan dengan orang yang bersuka cita, aku ikut bersuka cita. Dengan orang yang berduka cita, aku pun ikut berduka cita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan dalam kisah ini bahwa the spirit of comparison atau roh perbandingan itu, atau roh yang selalu membandingkan kehidupan diri kita dengan orang lain, itu sangat mengganggu pertumbuhan rohani kita. Itu menghambat, ya, bahkan bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena pada dasarnya perjuangan kita, ya, pengiringan kita kepada Tuhan adalah supaya kita memahami pikiran dan perasaan Tuhan hari demi hari dengan lebih baik lagi. Sehingga dengan memahami pikiran dan perasaan Tuhan, hidup kita pun berubah. Ya, dengan memahami pikiran dan perasaan Tuhan, kita pun akan menjadi berubah terus-menerus, ya, menjadi seperti Yesus. Inilah tujuan yang kita rindukan bersama. Inilah juga suatu kerinduan Bapa bagi kita. Nah, sebab itu biarlah dijauhkan Tuhan dari kita memiliki sikap ini, the spirit of comparison, dan sebaliknya biarlah Tuhan boleh melimpahkan hikmat kepada kita, dan kiranya kita senantiasa boleh fokus melihat kepada Tuhan, ya, dan melimpahkan kasih. Tuhan kiranya melimpahkan kasih di dalam hati kita supaya kita bisa mengasihi orang lain dengan lebih baik lagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca. Ajar kami Tuhan untuk belajar atau mengerti pikiran dan perasaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akui Tuhan, seringkali kami memiliki cara pandang yang salah terhadap orang lain. Seringkali Tuhan, kami hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan kami miliki. Seringkali apa yang kami rasakan dan kami pikirkan itu tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Dijauhkan Tuhan dalam hidup kami memiliki the spirit of comparison ini. Tuhan, biarlah hidup kami atau hati kami selalu dipenuhi dengan kerinduan melihat jiwa-jiwa bertobat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan memegang tangan kami, Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan menyiapkan masa depan yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.